Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan ya, di dalam KKR kita di sesi yang terakhir, bahwa Tuhan menghendaki seisi keluarga ya, itu ada di dalam Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus. Para rasul pun juga kita sama-sama melihat ketika memberitakan Injil ya, seperti yang dicontohkan oleh Rasul Paulus ya, menyampaikan ya, bahwa seisi keluarga percaya kepada Yesus. Nah, tetapi seperti yang tadi kita sama-sama lihat bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka image keluarga ini atau hubungan keluarga ini juga menjadi berubah. Yang bisa kita sama-sama lihat dari contohnya Adam dan Hawa ya. Ketika Adam dan Hawa mereka memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Ketika Tuhan bertanya kepada Adam, apakah engkau memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat yang kularang kau makan itu? Jawab Adam, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikannya kepadaku, maka aku makan. Selain Adam menyalahkan Tuhan, juga Adam menyalahkan Hawa. Karena perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia. Sehingga akhirnya perlahan-lahan hubungan antara keluarga itu pun juga berubah. Beberapa kali saya menonton podcast ya, yang dalam podcast atau di dalam pembicaraan ya, yang ada dimuat di internet, di YouTube. Ada satu image ya, yang secara umum adalah membuat ya, keluarga itu adalah sebagai sesuatu yang berseberangan dengan Tuhan, sesuatu yang berseberangan dengan pelayanan. Jadi misalnya gini, ada seseorang yang mengatakan ya bahwa ketika saya melayani di gereja ya, dan kemudian karena saya aktif melayani di gereja, hubungan keluarga saya menjadi kurang harmonis, maka kemudian saya akan mundur dari pelayanan di gereja ya, dan memperbaiki hubungan dengan anggota keluarga. Dan hal ini mungkin sering kali kita dengar juga ya. Ketika misalnya kita aktif melayani di gereja dan kemudian anggota keluarga kita atau hubungan antara kita dengan anggota keluarga, entah itu dengan pasangan, entah itu dengan anak, itu kemudian menjadi kurang dekat atau menjauh karena kita menghabiskan waktu untuk melayani di gereja. Nah, maka akhirnya kita akan sampai pada memilih keluarga atau Tuhan. Jadi posisinya adalah bukan kita bersama dengan keluarga melayani Tuhan, tapi adalah posisinya Tuhan ada di kanan, keluarga ada di kiri. Sehingga akhirnya kita harus memilih, kalau kita ke keluarga, otomatis kita akan menjauh dari Tuhan. Kalau kita kepada Tuhan, kita akan menjauh dari keluarga. Tapi apakah memang keluarga dengan Tuhan itu posisinya berseberangan? Kita sama-sama lihat kembali apa yang dipesankan oleh Paulus. Kita sama-sama lihat dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-7. 1 Korintus pasal 7 ayat 32 sampai ayat yang ke-34. 1 Korintus pasal 7 ayat 32 sampai 34. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana dia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana dia dapat menyenangkan suaminya. Ketika kita membaca pesan daripada Paulus ini,
Karena dunia memberikan image bahwa keluarga dengan Tuhan itu adalah berseberangan. Akhirnya kita membacanya juga Paulus menyatakan bahwa berseberangan nih, antara dunia dengan antara Tuhan dengan keluarga. Padahal bukan demikian yang dimaksudkan oleh Paulus ya. Dia katakan, aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Kenapa? Karena ketika seseorang berkeluarga, ada dua hal yang dia harus perhatikan. Yang pertama adalah menyenangkan Tuhan, yang kedua adalah menyenangkan pasangan. Jadi dua-duanya, bukan pilih salah satu. Ketika kita menempatkan Tuhan dengan keluarga adalah berseberangan, Tuhan di kanan, keluarga di kiri, maka akhirnya kita membacanya adalah pilih salah satu. Padahal Paulus katakan bahwa ketika berkeluarga, maka ada dua hal yang harus dipikirkan. Bagaimana menyenangkan Tuhan dan juga bagaimana menyenangkan pasangan. Tapi kalau tidak menikah, hanya perlu mengkhawatirkan satu hal, hanya perlu memikirkan satu hal, bagaimana menyenangkan Tuhan. Karena kita bisa lihat selanjutnya dari apa yang disampaikan oleh Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 sampai 16. 1 Korintus pasal 7 ayat 14 sampai 16 ya. Kita baca dari ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 7 ayat 13. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah dia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah dia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Pesan ini disampaikan oleh Paulus karena pada saat itu ketika Injil diberitakan, ada orang-orang yang tidak berhasil membawa keluarganya untuk percaya kepada Tuhan. Jadi dia percaya kepada Tuhan tetapi pasangannya, anaknya tidak mau percaya kepada Tuhan. Karena kan kita tidak bisa memaksa iman seseorang. Dan ketika salah satu daripada anggota keluarga percaya kepada Tuhan, Paulus ingatkan jangan berpisah. Tetapi apa yang harus dikerjakan adalah berusaha supaya anggota keluarga yang tidak percaya itu bisa menjadi percaya kepada Tuhan. Sehingga satu keluarga bersama-sama ada di dalam Tuhan. Kalau misalnya pasangan yang tidak percaya itu ingin bercerai, ya kita tidak bisa memaksakan kehendak. Ya. Kita tidak terikat. Ya. Jadi artinya kalau dari kita sebagai orang percaya, kita itu harus berusaha ya, membawa seisi keluarga percaya kepada Tuhan. Paulus dalam suratnya mengatakan, dia berbicara itu adalah untuk jemaat, bukan untuk orang yang tidak percaya. Karena untuk orang yang tidak percaya, dia tidak punya kuasa. Dia, orang yang tidak percaya itu, ya mempunyai kebebasan untuk memilih dan kita tidak bisa memaksa. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, maka kita harus berusaha supaya seisi anggota keluarga itu bisa percaya kepada Tuhan. Nah, itu yang pertama ya, bahwa dunia ya, membuat seolah-olah posisi Tuhan dengan posisi keluarga itu adalah berseberangan.
Tuhan di kanan, keluarga di kiri, atau Tuhan di kiri, keluarga di kanan. Sehingga otomatis kalau kita mau mendekat kepada Tuhan, kita menjauh dari keluarga. Kalau kita mendekat pada keluarga, kita menjauh dari Tuhan. Padahal bukan demikian posisi keluarga dengan Tuhan. Lalu kemudian yang kedua adalah pernikahan atau bagaimana keluarga itu terbentuk. Banyak anak-anak muda yang bertanya ya, jodoh itu dari Tuhan atau bukan sih? Dan mereka biasanya mengacu kepada Adam dan Hawa. Nah, permasalahannya adalah Adam dan Hawa itu adalah manusia pertama di bumi. Itu adalah ketika Tuhan menciptakan pernikahan. Ya tentu Tuhan bukan membuat dua perempuan ya, dan kemudian Adam memilih mau yang mana, bukan. Karena itu adalah awal. Ya. Nah, tetapi kita lihat dalam kesimpulan ya dari apa yang dinyatakan oleh Tuhan. Kita sama-sama lihat di dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal yang kedua ayat 24 sampai 25. Ini bukanlah perkataan Adam ya. Ini adalah merupakan sebuah kesimpulan ya, yang diambil kemungkinan besar karena Kejadian sampai kitab Ulangan ini ditulis oleh Musa. Ini adalah ditulis oleh Musa sebagai sebuah kesimpulan dari apa yang dilakukan oleh Adam. Di dalam ayat 24-25, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Lalu kemudian Tuhan Yesus memberikan satu pernyataan. Kita lihat di dalam kitab Matius pasal 19 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Matius pasal 19 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dari kesimpulan yang diambil ya, atas bagaimana respon Adam kepada Hawa ketika melihat Hawa, memberitahukan kepada kita semua ya, bahwa seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Itu adalah keputusan laki-laki. Itu adalah keputusan dari Adam. Tuhan tidak berkata apa-apa ya ketika Dia menciptakan Hawa dan menghadapkan Hawa kepada Adam. Keputusan Adam untuk menikah dengan Hawa. Dan selanjutnya pun kita lihat ya ketika Abraham mencarikan pasangan untuk anaknya. Bagaimana Ishak menikah dengan Ribka? Keputusan Ishak, bukan Abraham. Kita bisa lihat Kejadian pasal yang ke-24. Kejadian pasal 24 ayat 66 sampai 67. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Hamba tua Abraham membawa Ribka bukan bertemu Abraham, tapi bertemu dengan Ishak. Dan kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya. Jadi adalah keputusan daripada Ishak untuk menikah dengan Ribka, bukan karena disuruh Abraham.
Yang mencarikan, yang menentukan persyaratan bagaimana pasangan untuk Ishak itu adalah Abraham. Tapi Ishak menikah dengan Ribka karena Ishak memutuskan untuk menikah dengan Ribka. Lalu kemudian ketika Ishak memutuskan untuk menikah dengan Ribka, atau ketika laki-laki memutuskan untuk menikah dengan seorang perempuan, Yesus katakan di dalam kitab Matius tadi, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Bahwa ketika laki-laki dan perempuan mereka ini memutuskan untuk menikah, persatuan mereka bukan hanya sekedar keputusan mereka, tetapi mereka dipersatukan oleh Allah. Jadi artinya bukan hanya secara jasmani, tetapi adalah Allah turut bertindak. Dan kalau kita sama-sama lihat pun ketika hamba daripada Abraham ini mencarikan pasangan untuk Ishak sesuai dengan pesan daripada Abraham tuannya, dia berdoa kepada Tuhan. Dan dia sendiri yang mengatakan seperti apa tanda yang diberikan oleh Tuhan. Bukan Tuhan yang mengatakan kepada hamba tua itu tandanya seperti apa. Tetapi hamba tua itu yang mengatakan seperti inilah tandanya. Dan kemudian terjadilah tanda itu. Jadi hal yang selanjutnya yang bisa kita sama-sama renungkan, yang diputar oleh iblis, oleh dunia mengenai pernikahan adalah kadang-kadang kita berpikir jodoh itu dari Tuhan. Dalam arti sepenuhnya dari Tuhan. Jodoh itu kita yang tentukan, kita yang memilih. Dipersatukan oleh Tuhan, tapi pilihan kita yang ambil. Jadi kita harus bertanggung jawab dengan pilihan yang kita ambil. Jadi bukan kita tidak ada pilihan sama sekali, Tuhan berikan ini jodohmu kita tidak bisa mengatakan apa-apa, bukan. Tuhan berikan kebebasan kepada manusia untuk memilih, termasuk juga memilih pasangan. Tuhan berikan kebebasan kepada manusia untuk memilih. Hanya Tuhan sudah beritahukan yang menjadi kehendaknya itu apa. Bahwa pasangan itu menjadi penolong yang sepadan. Tapi kebebasan bagi kita untuk memilih. Nah, iblis memutar sehingga seakan-akan kita berpikir bahwa jodoh itu dari Tuhan. Sehingga akhirnya kalau misalnya terjadi ketidakcocokan, apa yang terjadi? Tuhan yang pilih, bukan saya yang pilih kok. Tuhan yang mempersatukan kami, bukan saya nggak bisa apa-apa. Tadi pagi saya baca satu artikel yang mengejutkan dan bisa menjadi satu kewaspadaan bagi kita semua juga. Di tahun 2024 dari data Kementerian Agama menyatakan bahwa tahun 2024 itu dari pasangan yang menikah ada 35% bercerai. Jadi artinya kalau misalnya kita anggap dari 2 juta orang, 2 juta pasangan, 700.000 pasangan bercerai. Dan dari 700.000 pasangan yang bercerai itu, 540.000 bercerai sebelum usia pernikahan lebih dari 5 tahun. Jadi artinya 35% pasangan bercerai. Dari seluruh pasangan yang menikah di tahun 2024, 35% bercerai. Nah dari 35% perceraian yang terjadi itu 80% itu adalah pasangan yang
usia pernikahan mereka belum sampai 5 tahun. Jadi artinya mereka itu masih dalam tahap penyesuaian. Jadi setelah bulan madu, kan masuk dalam proses di mana kita menyesuaikan diri dengan pasangan kita. Nah, dalam masa penyesuaian itu, di usia pernikahan belum sampai 5 tahun, banyak pasangan atau 80% daripada 35% yang bercerai itu, atau dari 700.000 pasangan, 540.000 pasangan itu memilih untuk bercerai. Dan biasanya alasan perceraian karena apa? Karena tidak cocok. Padahal menikah itu adalah keputusan kita. Nah, walaupun ini adalah data secara umum jadi terlepas dari pemeluk agama seperti apa, memeluk agama apa gitu. Tetapi bisa menjadi satu kewaspadaan bagi kita semua yang ada di gereja. Karena tidak terlepas kemungkinan pasangan daripada saudara-saudari seiman kita, pasangan yang ada di dalam gereja juga mengalami hal tersebut atau terancam bahaya hal ini, perceraian ini. Karena artinya secara umum dalam pandangan dunia bercerai itu adalah merupakan satu hal yang biasa. Jadi perceraian dalam sebuah pernikahan sekarang ini adalah merupakan hal yang biasa. Karena toh kita lihat juga orang-orang ini kan pasti akan melihat selebriti akan melihat figur. Figur-figur juga yang ada dalam Indonesia, yang ada di Indonesia juga kita mendengar agama apapun, mereka bisa mengalami perceraian. Bukan hanya pada agama tertentu, tetapi kepercayaan apapun pasangan mereka bisa bercerai. Dan bahkan ada yang sudah belasan tahun, puluhan tahun menikah, lalu kemudian tiba-tiba bercerai, berpisah. Nah, hal yang selanjutnya yang menjadi satu hal yang diselewengkan atau disesatkan di dalam dunia ini adalah dalam hubungan pernikahan, dalam hubungan keluarga. Antara itu adalah dari Tuhan sepenuhnya atau itu adalah urusan kita sepenuhnya. Jadi pernikahan itu adalah dari Tuhan, dijodohkan oleh Tuhan sepenuhnya, atau pernikahan itu adalah keputusan kita sepenuhnya. Padahal bukan demikian. Adalah kita yang memutuskan dan Tuhan yang mempersatukan di dalam ikatan pernikahan. Nah, itu yang perlu menjadi satu kewaspadaan bagi kita semua. Dan akhirnya dalam hal keselamatan, kalau kita tidak berwaspada akan hal tersebut, kembali kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yaitu oleh karena ketegaran hati kita. Kita memelihara ketegaran hati. Kenapa kita bercerai? Yesus katakan, kalau demikian apa sebabnya Musa memerintahkan memberikan surat cerai kepada orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Karena ketegaran hati daripada seseorang. Kita ingat kembali, yang rusak daripada manusia dalam hubungannya dengan Tuhan ketika manusia berdosa itu adalah ketaatan. Ketaatan kepada perintah Tuhan, ketaatan kepada kehendak Tuhan. Manusia menjadi tegar hati. Mereka menjadi tegar tengkuk, mereka tidak mau tunduk kepada Tuhan. Nah, kemudian yang selanjutnya,
yang juga menjadi satu hal yang diselewengkan ya, oleh si jahat ya, adalah bahwa anak ya, itu adalah merupakan satu beban. Di beberapa negara ya, saya ada melihat beberapa perdebatan antara pro dan kontra. Dan salah satunya yang kadang-kala saya lihat adalah pro dan kontra mengenai aborsi. Yang pro pada aborsi mengatakan bahwa janin yang ada di dalam kandungan itu bukanlah makhluk hidup. Ya. Dia ketika lahir barulah adalah makhluk hidup. Tetapi ketika dia ada di dalam kandungan, kalau misalnya dia membuat ibunya itu menjadi sakit, dia itu adalah parasit. Yang kalau sebagai parasit harus segera disingkirkan. Nah, bagi kita sebagai orang Kristen, kita tidak berpikiran seperti itu. Ketika janin ada di dalam kandungan, ketika sel telur dibuahi, ada kehidupan. Dan kita tidak boleh menghilangkan kehidupan tersebut. Alkitab mengatakan pada kita semua di dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-127. Mazmur pasal 127 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Dia tidak akan mendapat malu apabila dia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Melalui Mazmur ini disampaikan kepada kita, anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Bahwa keturunan anak itu ada dua kategori ya. Pertama adalah milik pusaka, kedua adalah upah. Dan ini adalah dua hal yang berbeda, milik pusaka dan upah. Milik pusaka itu adalah diberikan oleh Tuhan. Bangsa Israel ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka mendapat milik pusaka. Milik pusaka itu mereka dapatkan adalah melalui diundi. Setiap keluarga mendapatkan milik pusaka, mendapatkan tanah bagian dari tanah Kanaan sebagai milik pusaka bagi mereka. Dan itu adalah sesuatu yang diundi. Mereka tidak melakukan apa-apa, diundi, Tuhan berikan, seperti itulah milik pusaka mereka. Upah itu adalah hasil dari jerih payah. Kita bekerja, kita memperoleh upah. Nah, dikatakan anak adalah milik pusaka dari Tuhan, buah kandungan adalah suatu upah. Bahwa anak, pertama, itu adalah berkat dari Tuhan. Tuhan berikan kepada kita. Dan itu adalah berkat, itu bukanlah merupakan beban bagi kita. Yang kedua, ketika anak itu bertambah besar, kita mendidik dia, kita akan menerima upah nantinya. Upahnya itu seperti apa, kita tidak tahu ya. Apakah upah secara jasmani atau upah secara rohani, kita tidak tahu. Karena banyak hal yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Apakah anak kita akan bertumbuh besar dan kemudian ketika kita menjadi tua, dia akan bisa menjaga kita, memelihara kehidupan kita? Belum tentu. Bukan berarti anak itu tidak berbakti, bukan. Tetapi memang karena keadaannya tidak memungkinkan bagi dia untuk bisa membantu kita. Untuk bisa membantu orang tua. Bukan karena dia tidak mau. Tapi memang adalah karena keadaan. Nah, apakah kita tidak mendapat upah? Kita pasti mendapat upah. Dunia menyatakan bahwa dalam hubungan keluarga
anak itu adalah merupakan beban, sehingga ada pasangan-pasangan yang memutuskan kita nggak mau punya anak deh. Karena itu akan menjadi beban, membuat kehidupan yang sudah nyaman itu menjadi tidak nyaman lagi. Kembali ya, anak bisa kita dapatkan itu adalah berkat dari Tuhan. Saya dengan istri menikah sudah 10 tahun. Tapi anak kami baru berusia 3 tahun. Kenapa? Karena 7 tahun masih menanti anak tersebut lahir. Dalam 7 tahun pernikahan bisa dikatakan 5 tahun kami berusaha. Ada beberapa dokter kandungan yang kami datangi dan konsultasi dengan dokter tersebut. Dan puji Tuhan sih ya, kalau saya renungkan ya, dari Batam, pindah ke Bangka, lalu kemudian pindah ke Makassar. Seingat saya, dokter kandungan yang kami dapatkan ya, itu adalah profesor di bidang subspesialis fertilitas, kesuburan. Kami nggak milih-milih ya, kami nggak tahu, pokoknya kami cari aja dokter kandungan yang dekat dengan gereja, wah udah pergi ke sana. Atau yang waktu prakteknya pas dengan waktu kami tidak mengganggu kegiatan gereja. Tapi ternyata puji Tuhan dapatnya mayoritas profesor semua. Tapi tidak bisa memberikan hasil. Walaupun beberapa tempat kita berpindah, kita datang ke situ, konsultasi, dan mereka adalah guru-guru besar, ya, tapi tidak memberikan hasil. Dan saya ingat ada satu dokter yang mengatakan bahwa memang demikian adanya, ya, bahwa ada kemungkinan, ya, dan kemungkinan ini cukup tinggi. Faktor yang tidak diketahui, kenapa pasangan itu tidak bisa mempunyai keturunan. Padahal suaminya sehat, perempuannya juga sehat, tapi nggak ketemu. Ada faktor yang itu adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Nah, dan memang seperti itu ya. Ada orang yang sudah berusaha bertahun-tahun dengan berbagai macam cara sampai teknologi yang terbaru tetap tidak bisa mempunyai keturunan. Tapi ada yang ya seperti kami sudah 5 tahun ya, dari 10 tahun pernikahan 7 tahun ya, 5 tahun. Akhirnya setelah 5 tahun berlalu, ya sudahlah kita hidup aja berdua ya, melayani, santai aja, nikmati berdua gitu. Puji Tuhan istri saya mengandung dan akhirnya melahirkan anak ya. Jadi anak itu memang adalah berkat dari Tuhan. Dan akan menjadi upah ketika kita membesarkan dia seperti anak panah di tangan pahlawan. Bahwa kita tidak akan mendapat malu apabila berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ada upah yang diberikan oleh Tuhan. Dan mari sama-sama kita di dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita membangun kembali tembok keluarga. Bahwa dalam kita mengerjakan keselamatan itu bukan kita pribadi, tetapi adalah bersama-sama dengan keluarga. Itulah yang menjadi kehendak Tuhan. Bagi kita yang memang pasangan kita belumlah percaya kepada Tuhan atau anggota keluarga kita belum percaya kepada Tuhan, kita berusaha memperkenalkan, berdoa kepada Tuhan. Berusaha memperkenalkan Tuhan Yesus kepada pasangan kita, kepada anggota keluarga kita. Bagi kita yang sudah ada di dalam Tuhan dan pasangan kita ada di dalam Tuhan, kita sama-sama mendorong pasangan kita, anak-anak kita untuk ada di dalam Tuhan, untuk bertumbuh bersama di dalam rohani kita kepada Tuhan.
Jangan kita berpikiran bahwa keselamatan itu adalah urusan pribadi. Bahwa hanya kita mengerjakan keselamatan kita pribadi saja. Dan memang bukan satu hal yang mudah ya. Contoh saja. Dari Departemen Penggembalaan ya, dari tahun 2024 ada mengeluarkan program Gerakan Membaca Alkitab. Selain itu, Mesbah Keluarga. Gerakan Membaca Alkitab dari hari Senin sampai hari Jumat. Mesbah Keluarga hari Sabtu, Minggu. Bahannya kita bisa dapatkan dari Sau Bagi Jiwa. Petunjuk untuk mengadakan mesbah keluarga sudah juga diberikan. Tahun lalu kita mengadakan KKR dengan tema mesbah keluarga dan gerakan baca Alkitab. Dan di dalam KKR tersebut disampaikan bagaimana caranya kita mengadakan mesbah keluarga. Tapi berapa banyak ya dari antara kita keluarga mengadakan mesbah keluarga? Setidaknya seminggu sekali saja. Ini bisa menjadi satu perenungan bagi kita semua. Ada saudara seiman yang mengatakan, bingung cara mulainya gimana. Saya juga bingung mau menjelaskannya seperti apa lagi. Karena tutorialnya sudah ada. Baik dalam bentuk tertulis kita bisa temukan di aplikasi Sau Bagi Jiwa setiap hari Sabtu Minggu. Videonya juga sudah ada. Diberikan sebuah contoh bagaimana mengadakan mesbah keluarga. Tapi tetap bingung gimana mengadakan mesbah keluarga. Ya, saya juga tidak bisa melakukan apa-apa. Ketika saya tugas di gereja kecil mudah ya. Saya datang ke rumah keluarga itu, yuk kita mesbah keluarga bareng. Tapi ketika tugas di gereja besar, tidak bisa ya seperti itu. Nggak bisa datang ke rumah demi rumah tiap malam mengajak mesbah keluarga. Kembali lagi kepada kita semua. Apakah kita mau mencoba melakukan atau tidak. Dan memang tidak mudah. Saya coba lakukan beserta dengan keluarga ya, dengan istri dan anak. Sampai sekarang belum berhasil. Karena anak saya nggak bisa diam. Baru duduk 1 menit ya, baru berdoa, amin. Lalu kemudian memutarkan rekaman di Sau Bagi Jiwa, baru 1-2 kalimat dia sudah mau matikan HP. Dia sudah bergerak kemana-mana nggak bisa diam. Nah akhirnya kadangkala hanya saya dengan istri, kadangkala juga akhirnya tidak lakukan. Tapi setidaknya kita harus berusaha. Karena kembali, anak itu melihat, mencontoh orang tua. Dan ini adalah satu hal yang secara umum diakui. Bahwa kalau kita mau melihat seperti apa seseorang, lihatlah anak. Dari anaknya kita akan tahu orang tuanya itu seperti apa. Karena anak itu akan mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tua. Dan kemudian mungkin juga satu hal yang bisa kita sama-sama renungkan bagi kita ya. Saya nggak tahu ya, karena memang sudah lama tidak bertugas di Bandung. Tapi mungkin satu hal yang bisa diperiksa kembali ya. Di KKR ini kan di hari Jumat, Sabtu, baik pagi, baik siang maupun sore ada doa mohon Roh Kudus. Dan ada cukup banyak anak-anak. Tapi dari hari Jumat, Sabtu pagi, ya siang, dan sore, tidak banyak yang maju ke depan untuk memohon Roh Kudus. Mungkin ya sudah menerima Roh Kudus, puji Tuhan, kalau memang itu yang terjadi. Tapi kalau misalnya tidak, kita perlu sama-sama renungkan ya.
Karena anak-anak itu mencontoh atau melihat apa yang dikerjakan oleh orang tua. Ketika kita tidak mendorong mereka untuk berdoa memohon Roh Kudus, dan salah satunya yang bisa terlihat adalah ketika berkebaktian mendorong mereka untuk maju berdoa di depan, maka perlahan-lahan anak itu akan bertumbuh dengan sebuah pandangan, oh ya, doa memohon Roh Kudus ya bukanlah satu hal yang perlu diperhatikan. Ini bisa menjadi satu perenungan bagi kita semua. Dari hal-hal yang kecil, anak-anak kita itu akan meniru, mencontoh. Bukan dari hal-hal yang besar saja. Tapi dari hal-hal yang kecil, dari apa yang kita katakan, dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Termasuk dari contoh yang lain adalah bagaimana dia bisa menilai, memperingati hari Sabat itu apakah penting atau tidak. Ketika misalnya orang tua memberikan tutor atau mendaftarkan anak untuk mengikuti kursus, mengikuti les di hari Sabat, lalu kemudian ketika anak capek di hari Sabat, di hari Sabtu, orang tua biarkan dia beristirahat di hari Sabtu, di hari Sabat di rumah tidur, dan tidak mendorong untuk datang ke gereja bersekutu bersama dengan saudara-saudari seiman, maka anak itu akan bertumbuh dengan penilaian Sabat itu kita tidak perlu ke gereja, tidak perlu bersekutu dengan saudara-saudari seiman. Dan bisa mendapat sebuah pemahaman bahwa Sabat itu sama seperti hari-hari biasanya. Dan ini adalah satu bahaya ya yang kita harus perhatikan. Kehancuran sebuah tembok bukan karena keretakan yang besar, tapi dimulai dari keretakan yang kecil. Saya kan tidur di pastori lama ya, dan di sebelah itu kemarin ada tukang yang beberapa hari itu memotong pohon yang tumbuh di dinding. Dan saya perhatikan, wah nggak bisa dicabut. Kenapa? Karena sudah banyak pohonnya. Akarnya udah kemana-mana. Cabangnya bukan hanya satu, batangnya bukan hanya satu, tapi batangnya udah banyak. Wah kayaknya, saya pikir kalau misalnya mau membersihkan seluruhnya, itu harus dirobohkan. Nggak bisa potong pohonnya saja. Itu harus dirobohkan, karena akarnya udah kemana-mana. Dan pohon itu bisa bertumbuh di dinding itu dari mulai tunas kecil, bukan tiba-tiba langsung besar seperti itu. Jadi kehancuran tembok yang kita lihat juga terjadi di zaman para rasul, di zaman sesudah para rasul itu adalah dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang kelihatannya bukan sebuah kesalahan, tapi dia akan merambat dan kemudian menjadi besar dan akhirnya tidak bisa diubah lagi. Mungkin terakhir ya, yang berbeda ya, bukan berkaitan dengan keluarga. Saudara-saudari bisa baca di buku literatur kita, Doktrin Hari Sabat. Ya. Kenapa gereja Kristen pada umumnya saat ini tidak lagi beribadah di hari Sabat tapi di hari Minggu? Itu adalah awalnya karena tekanan dari berbagai sisi yang dialami oleh orang Kristen. Seperti kita ketahui, Kristen itu berawal dari orang Yahudi. Karena yang berdiri pertama adalah gereja di Yerusalem. Lalu kemudian berkembang. Dan ada banyak orang-orang yang adalah orang-orang Kristen Yahudi mengatakan bahwa mereka harus melaksanakan hukum Taurat, melakukan adat istiadat orang Yahudi juga selain percaya kepada Yesus. Nah, orang-orang Yahudi terkenal memberontak terhadap kekaisaran Romawi. Berkali-kali ada pemberontakan yang terjadi sampai akhirnya yang besar ya.
sekitar tahun 70-an yang akhirnya membuat pasukan Roma mengerahkan Kekaisaran Romawi mengerahkan pasukannya dan menghancurkan Yerusalem adalah karena pemberontakan daripada orang Yahudi. Nah, orang-orang Romawi mereka tidak bisa membedakan antara orang Kristen dengan orang Yahudi karena sama-sama beribadah di hari Sabat, sama-sama menggunakan kitab suci yang sama. Mereka tidak bisa bedakan mana orang Yahudi, mana orang Kristen. Bagi orang Yahudi, orang Kristen itu bukan orang Yahudi. Orang Kristen itu adalah bidat, sesat. Bagi orang Romawi, orang Yahudi, orang Kristen itu sama saja. Nah, akhirnya orang Kristen kejepit. Bagi orang Yahudi dimusuhi, ke orang Romawi dimusuhi juga. Nah, akhirnya kemudian perlahan-lahan berusaha mengubah image ya. Dengan nggak mungkin kitab sucinya yang diubah ya. Karena kan itu adalah dasar kebenaran. Apa yang diubah? Waktu ibadah. Waktu ibadah bergeser menjadi hari Minggu. Supaya membedakan antara orang Yahudi dengan orang Kristen. Sampai akhirnya sekarang hampir semua gereja beribadah di hari Minggu. Walaupun mereka tahu hari Sabat, hari Sabtu. Kita berikan penjelasan hari Sabat itu hari Sabtu, betul. Walaupun hari Sabat itu adalah Tuhan berkati dan Tuhan kuduskan, betul. Mereka sepakat, setuju. Tapi ibadah hari Minggu. Kenapa? Karena diajarkannya seperti itu. Karena diajarkannya seperti itu. Dari orang tua mengajarkan ibadah hari Minggu. Dari generasi yang sebelumnya mengajarkan ibadah hari Minggu. Karena diajarnya. Jadi dari kecil diajarnya seperti itu. Keluarga itu memegang peranan yang penting di dalam keselamatan. Maka mari sama-sama yang ketiga kita membangun kembali tembok keluarga. Bahwa bukan pribadi kita, tetapi adalah kita beserta seisi rumah kita. Biarlah KKR selama 3 hari ini ya, membangun kembali tembok kebenaran, membangun kembali tembok persatuan, membangun kembali tembok keluarga. 3 hal ini ada di dalam kehidupan daripada orang-orang Kristen di gereja para rasul. Dan kita ingat dasar kepercayaan kita percaya gereja Yesus Jati didirikan oleh Roh Kudus pada masa hujan akhir. Untuk apa? Untuk memulihkan kembali gereja benar di zaman para rasul. Bahwa gereja para rasul itu menjadi satu model bagi kita. Itulah gereja benar dan kita mengarah ke sana. Biarlah ini bisa menjadi satu pengajaran yang bisa menguatkan kita bersama di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin.